Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng sarapan nggih? Wow, pantesan leh jawab kirang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para haji, ibu hajah, para santri ingkang estu, kita antu-antu fatwa-fatwa nasihat petuah-petuahipun supados kula lan panjenengan sami anggenipun mlampah wonten margi ingkang lurus lan leres. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengaosan ahad pagi ingkang dipun mulyakaken Allah, mboten wonten ucapan ingkang langkung sae, ingkang langkung bermakna selain ucapan lan ungkapan syukur. Monggo sami-sami kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih? Mugi-mugi selalu sehat, panjang umur, tutuk leh momong anak putu, rezekinya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Setiap usaha yang dilakukan semoga dilancarkan Allah. Semoga suami-suaminya jadi solih nggih Bu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semoga istrinya jadi istri-istri yang solihah. Putra-putri kita atas ridho lan bimbingan kita sedaya, ridhonya Allah dan bimbingan kita selaku orang tua, mugi-mugi dados lare ingkang saged mikul dhuwur, mendem jero, ngluhurke asmane wong tua, lan mugi-mugi dados putra-putri ingkang solih lan solihah. Sampai hari ini kalau ada yang masih punya hutang, moga-moga kok lunas toh, nyaur sik nembe lunas. Moga-moga digampil nilai iso nyaur utang sehingga ndang lunas. Amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam Allah mugi kalimpah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku maka dia akan bersama-samaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi
ikhtiar kita termasuk enjing menika dados sarana menika upaya menghidupkan sunnah Nabi kanthi mekaten mugi-mugi kula jenengan sami dicintai lan mencintai Nabi kanthi mekaten mugi-mugi kula lan panjenengan sami benjang saged bersama-sama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita awali kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kados ingkang dipun aturaken MC, hari ini kita akan belajar sareng-sareng ngaji, yaitu mengubah musibah menjadi berkah. Harapannya sederhana, mugi-mugi gesang kita senaosa banyak masalah lan musibah mengantarkan hidup kita memperoleh hidup yang diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya, seumpama, lamun to penduduk suatu wilayah amanu wattaqau, gelem iman, gelem takwa, Allah paring jaminan la pendek nggih, sungguh fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa wau? Amanu wattaqau, gelem iman, gelem takwa. Maka insya Allah berkahnya Allah, nek bosone piantun Jawa disok glogok, akan dianugerahkan kepada kita semuanya. Walakin kadzabu, tapi sayang kata Allah, banyak orang-orang yang mendustakan, ora gelem iman, ora gelem takwa. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan siksa kepada mereka, bima kanu yaksibun, karena disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, dados monggo mindset kita, pemikiran kita mulai hari ini, semoga setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berarti kita kedah memahami dulu tentang konsep musibah. Musibah berasal dari bahasa Arab asoba yang berarti menimpa,
mengenai atau membinasakan. Niki secara bahasa. Kemudian musibah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menimpa manusia, apakah itu kebaikan maupun keburukan. Niki yang harus dibangun dulu. Atau selama ini kan kita mikir musibah itu sesuatu yang buruk. Nek kula jenengan sami belajar dari konsep pengertiannya, maka sesungguhnya musibah yang sering kita artikan ujian itu bukan hanya sesuatu yang jelek, tetapi yang baik pun juga ujian dari Allah. Contoh, suatu ketika kula jenengan sami sakit, itu berarti kita sering menyebut musibah, ujian. Maka kita meminta kepada Allah, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau lagi sakit dibaca itu, selain diikhtiari dengan berobat. Tetapi suatu ketika kita juga diuji dengan sehat. Jadi sakit itu ujian, sehat ternyata juga ujian. La yazalu qadama abadin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser tumit manusia. Tumit niku napa? Bahasane mriki napa? Tungkak nggih. Senes kencet wau nggih. Wau enten sing jawab kencet ane. Tungkak nggih. Tungkae awake dhewe ndak akan bergeser pada hari kiamat kelak hatta yus'ala an arba'in. Sehingga kita semuanya pasti ditanya tentang 4 hal itu. Insyaallah menika natos kula aturaken, kula ringkes mawon. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umure awake dhewe dientekne kangge napa? Rasulullah yuswane pinten Bapak Ibu? 63. Berarti yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan 28 dina. Kedah pripun? Kedah pripun? Kedah siap-siap. Insyaallah ingkang rawuh pun siap nggih. Sampun siap nggih? Insyaallah. Marisa Haq hanya berapa usianya? 61. Gek wafatnya dalam keadaan tidur. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kesempatan. Monggo umure digunakan untuk sesuatu yang baik. Wa an jismihi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disebut jismun. Rogo, badan. Maka fima ablah, dirusak untuk apa? Ngatos-ngatos dari ujung rambut sampai ujung kaki akan ditanya oleh Allah. Makanya di surat Yasin ayat 65, hafal nggih? Hafal nggih? Delok menenge ketok lek ngelontok niki nggih. Saking ngelontoke kula pancing insyaallah hafal. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, lanjut. Wa tashhadu arjuluhum. Masya Allah. Kata Allah,
Hari ini kami kunci mulut mereka, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka memberi kesaksian kepada kami. Bima kanu yaksibun, atas apa yang dilakukannya. Maaf, napa niki? Mata. Pasti akan ditanya oleh Allah, mata kita itu kita gunakan untuk melihat apa? Nyun sewu sing ngetokne swara niki napa namanya? Mulut. Pasti akan ditanya oleh Allah, mulut kita buat bicara apa? Ya Rasulullah, kata sahabat, apakah kalimat kata yang keluar dari mulut manusia akan dimintai tanggung jawab? Begitu mendengar pertanyaan itu, maaf, pasuryan Rasulullah berubah. Nek teng Magetan diwastani malih abang ireng. Serius, kemudian Rasulullah bersabda, gimana kamu itu? Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Makanya nek basane Warok Suramenggala, duwe mulut niki aja angger jeplok ngoten nggih. Nek warok lak ngoten. Artinya apa? Monggo kita kendalikan. Para santri pasti belajar salamatul insan fi hifdzil lisan. Apa nduk artinya? Nah, keselamatan manusia terletak di dalam menjaga lesannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita hari ini menuntut ilmu. Ini nanti juga akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi madza amila bi. Tentang ilmu yang kita peroleh, kita gunakan untuk apa? Tapi jangan terus kemudian nek ngono aku tak rasa golek ilmu ben tekonane ora akeh-akeh. Masalahnya wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, dia difahamkan terhadap agamanya. Pemahaman terbaliknya pripun? Orang yang dikatakan jelek adalah orang yang tidak berilmu. Ngaku Islam ning gak paham tentang Islam. Dan ini maaf, gejala ini mulai merasuk di kalangan kita umat Islam. Sehingga kadang-kadang awake dhewe nesu lek diarani Islam KTP. Dilokne Islam KTP, nesu awake dhewe. Tapi yang jadi problem, benarkah Islam kita sudah seperti yang diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan keempat tentang hartanya, diperoleh dari mana, dibelanjakan untuk apa, ditanya oleh Allah. Maka yang hari ini ditakdirkan menjadi orang yang kaya, apa ucapan kita? Alhamdulillah. Sekiranya kita belum kaya, Masya Allah, kok beda? Innalillah malahan ya.
Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi maturnya begitu. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, siapa yang telah memeluk agama Islam. Maka monggo ketika kita sudah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, ketika kita sudah mengatakan rabbunallah, artinya apa itu? Tuhan kami adalah Allah. Maka selanjutnya summastaqamu, kita pegang kalimat itu, kita pegang syahadat kita. Pripun syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pegang sampai kematian kita. Maka para khotib kan sering membaca surat Ali Imran ayat 102 ya, biasanya pas sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Lek kula ngajari lari-lari TPA niku ngeten. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati aku tetap Islam. Sekarang Islam, besok pun Islam, sampai mati aku tetap Islam. Lanjutkan. Oh mesti la ngoten nggih. Nah, soalnya lagune di sini senang nih kok ya. Pasti pakai la. Jamaah sekalian, jadi monggo, kata Nabi yang akan beruntung adalah pertama man aslama, yang sudah memeluk agama Islam. Kita monggo, kita pegang sampai kematian kita. Yang kedua yang kedua waruziqa kafafa, orang yang diberi rezeki yang cukup oleh Allah. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu, jenengan kira-kira pengennya jadi orang kaya apa orang cukup? Mboten kaya? Mboten pengen kaya? Oh lah kalau pengen gitu ya. Dalam? Nah itu ada yang jawab, Pak, wong kaya urung mesti cukup. Maka bahasanya Nabi adalah waruziqa kafafa. Yang berbahagia itu yang oleh Allah diberi rezeki cukup. Syukur bage yo kaya yo cukup, ning lumpukne loro niki angel. Tidak semudah membalikkan tangan. Yang ketiga wa qanna'ahu Allahu bima ata, yang akan beruntung adalah orang yang mempunyai sifat qanaah atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Balik kepada konsep tentang musibah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tidak ada perkara yang menimpa orang mukmin seperti penyakit, kepayahan dan kesedihan yang membuatnya berduka, melainkan Allah akan menghapus kejelekan dan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Umar ibnul Khattab memberikan pandangan tentang musibah. Musibah yang tidak menimpa agama adalah musibah yang kecil. Musibah yang menimpa agama adalah musibah besar karena dapat merugikan dunia akhirat. Musibah dapat menjadi kesempatan untuk mengintrospeksi diri
dan bersabar, dawuh saking Umar ibnul Khattab. Nah, setelah kula njenengan sami memahami konsep musibah, monggo sesuai tema hari ini, pripun carane agar musibah itu bisa berubah menjadi berkah. Yang pertama adalah dengan cara seperti yang digambarkan Allah di Al-Baqarah 155 156. Insyaallah sedaya sampun hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam ayat 155 dan 156 ini ada dua konsep. Bagaimana supaya ujian musibah yang dianugerahkan Allah kepada kita bisa menjadi berkah. Yang pertama kita fahami dulu bentuk ujiannya. Di sana Allah menyebut walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan suatu rasa takut, walju rasa lapar, wanaksi minal amwal berkurangnya harta, wal anfus berkurangnya jiwa, wathamarat dan berkurangnya buah-buahan. Akhir ayat 155, wabasyiris sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Lek pengen mengubah musibah jadi berkah, konsep pertama monggo latihan dadi wong sabar. Enteng napa abot? An Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qala idza btalaita abdi bi habibataihi fasabara au watuhu minhuma al jannah yuridu ainai. Apabila aku menguji hambaku, kata Allah, kematian dua orang yang dicintainya kemudian ia bersabar, pasti aku gantikan keduanya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, cuma niki tidak semudah membalikkan tangan nggih. Ibu-ibu, beberapa hari yang lalu ada berita tentang televisi agak mengejutkan, membuat kita ngelus dodo. Ada seorang istri membunuh suaminya dengan cara nabok nyilih tangan. Napa niku? Membunuh suaminya dengan cara menyewa orang. Orangnya ini disuruh begal suaminya dan disuruh membunuh suaminya. Naudzubillah. Tahun 2024 pun kados ngaten nggih. Kok yo enek istri mempunyai rencana pengen membunuh suaminya dan suaminya betul-betul terbunuh. Kemarin yang disuruh itu sudah tertangkap, istrinya juga sudah ditangkap. Ketika ditangkap, dia ditanya, kenapa kok melakukan keji seperti itu? Pertama, wanita ini menjawab, karena suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Nauzubillah. Nauzubillah.
Padahal Bu, awake dhewe lak diajari. Lek suami ngasih jenengan nyoh ngoten, jenengan muni pripun? Ngoten tok nggih. Matur suwune ora. Baleni nyoh. Nah, titik ya, aja koma. Koma iku sik dawane. Nyo, alhamdulillah, makasih ya Pak. Dadak jedet. Mung semene. Apa-apa larang ki lho ngoten nggih. Maka itu masuk golongan hunna yakfurnal ashir. Yang digambarkan oleh Nabi yang banyak menghuni nerakanya Allah adalah wanita yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini bapak-bapak leh muni rungokno kupingmu Bu. Oke. Cuman kemarin saya juga lagi naik motor, depan saya ada truk. Biasa tau bak truk niku enten tulisane. Ning niki di belakang ban itu enten tulisan. Kula baca alhamdulillah sampai selesai. Mau saya foto ndak ndak cukup. Enten tulisan ngeten teng karete ban. Di balik istri yang glowing terdapat suami yang gulung koming. Ya Allah, kok ya sampai segitunya ya? Sing kula gumuni kok ya iso gawe kalimat. Masa sih glowingnya istri sampai membuat suami gulung koming? Artinya apa? Ini ada pepatah, besar pasak daripada tiang. Ketika suami memberikan sesuatu yang kemudian istri membelanjakannya melebihi dari yang sudah diberikan suami, itu mesti marai rambut dang putih, dang brodol. Nggih. Makanya ini catatan bagi bapak-bapak juga. Kadang-kadang bapak-bapak ini kan ya juga lucu. Yo mesti nek tak terang nih mesti ibu muni rungokno kupingmu Pak ngoten nggih. Nah, kadang-kadang maaf sekali. Bapak-bapak leh udut sehari habis 25.000. Itu 30 hari sudah berapa? 750.000. Lah jalengi sak gunung nggih. Kadang-kadang maaf lehnya dong istri prit, sementara untuk kepentingannya sendiri maaf dipakai wah-wahan. Ini namanya nek bahasa Inggrisnya tidak balance, tidak balance. Sehingga ini yang kadang-kadang maaf nyun pangapunten muncul perilaku-perilaku yang seperti itu tadi. Maka Bapak, ndak ada ceritanya lelaki yang solih kok tidak semangat dalam bekerja, ndak ada ceritanya Pak. Lelaki yang soleh itu pasti laki-laki yang tanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi harus diimbangi oleh istri. Ketika suami sudah melakukan seperti itu, monggo istri belajar tadi apa? Qanaah. Membiasakan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah itu akan membuat rumah tangga kita bahagia. Jawaban istri yang kedua rada mak jelep ngeten teng ati. Apa kata istri ini? Sampai tega membunuh suaminya. Saya akan menikah dengan pil saya. Apa pil itu? Pria idaman lainnya, nauzubillah, ngelus dodo. Kenapa hanya untuk itu kok yo tego-tegone mateni? Lelek wis ra seneng pripun Pak? Yo digawa ning kulon perapatan Sukamara. Nek wong Magetan kuwi malah dijolne leh muni. Pakai cara yang dibenarkan, ya. Walaupun perceraian itu dibenci,
Tapi kalau memang dalam rumah tangga, maaf, kita tidak sampai kepada taraf kesabaran, kan di kantor sing enten gambar timbangane loro nika lah. Nah, difasilitasi. Kenapa harus dadak dipateni? Niki 2024 kok sudah kayak begini ya. Maka Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada kita sekalian supaya kula jenengan sami berhati-hati. Karena apa? Kata Nabi, akan datang suatu masa di mana orang sudah tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Rasulullah suatu ketika akan ditanya, Rasul, apakah kalau saya berhubungan dengan istri saya akan mendapat pahala? Apa kata Nabi? Beliau menjawab dengan pertanyaan, kalau itu kamu lakukan dengan yang bukan istrimu, apakah dosa? Ya tentu ya Rasulullah, itu namanya perzinaan. Ketika kamu menyalurkan dengan cara yang haram, kamu mendapatkan dosa. Ketika kamu menyalurkan dengan cara yang halal, insya Allah mendatangkan pahala. Lah sing susah niku kalau sudah ada unen-unen ngeten. Lah nyapo dadak mikir sing halal, golek sing haram wae angel. Niku sing muni demit. Hati-hati. Kok awake dhewe melu-melu berarti bolone. Nah, padahal demit nek dadi bolone membawa kita kemana? Jelas itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Makanya kasus istri ini mudah-mudahan dados pepiling. Saya pengen pesen sama, maaf ya, para istri-istri yang masih muda. Kadang-kadang lagi de padu sidik ngoten mawon. Paham nggih? Lagi padu sidik ngoten mawon diunggah ning status. Gambari jane apik, gambar godhong waru. Ning sayang tengahe dikei bledek. Bar ngoten ditulis di captionnya, ternyata menjadi istri tidak seindah yang kubayangkan. Delalah teng HP-ne enek HP nomor kontake koncone lanang sing biyen seneng ning KTS. Napa KTS? Kok kalah dhisik niku KD. KTS kasih tak sampai. Dia masih ada di kontak jenengan. Terus dia jawab, saya siap kok pundakku untuk bersandar kepalamu. Kalau sudah begini, ibu ini kira-kira akan lebih senang weanan karo bojone napa koncone niki? Makanya bapak-bapak saya pesen nggih Pak, ndak usah mbongi istri. Lha apa teng mriki ditulis kontake Marsono, mbasa ditelepon suarane Marsini. Ayo. Ibu-ibu nggih ngoten, lha apa teng mriki ditulis Marsini, mbasa ditelepon suarane la dalah. Itu berarti sudah ada kebohongan dalam rumah tangga. Satu, latihan sabar. Ada yang nanya, Pak, kapan kami batasnya sabar itu? Nek kula jawab, sampai mati. Kenapa? Yang namanya ujian itu ya sampai kematian kita. Maka orang yang bersama-sama Allah, innallaha ma'as sabirin, adalah orang-orang yang sabar. Walaupun sekali lagi tidak semudah membalikkan tangan. Nomor kali sebagaimana ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita istirja. Napa istilahnya? Istirja. Kita punya keyakinan bahwa
semua yang terjadi pada diri kita innalillah, semuanya miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Awalnya mungkin maaf ya, kita paribasane hidupnya kayak nyun sewu diwastani ora kurang brambang, itu berarti kan hidupnya selalu tercukupi. Neng suatu ketika diuji oleh Allah, dipangkas hartanya, maka orang yang kemudian istirja mengatakan bahwa ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia tidak akan jatuh tersungkur terlalu sakit. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka jenengan buka di surat ke-57 dari Al-Qur'an, namanya surat Al-Hadid ayat 23. Agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian. Normale awake dhewe, maaf, normale mestine pengene duwite oke. Terus nggih? Nah, kemudian pengene omahe gedhi kek api, pengene sawahe ombo. Nggih, montore mobile kinyis-kinyis, bojone bapak wani tenan muni akeh iki, Pak. Ya, tapi pada kenyataan mungkin saja semua itu belum tercapai. Pengen sugih ndelalah urepe ora patek sugih. Pengen duwite akeh ndelalah duwite ora patek akeh. Apa kata Allah? Likaila ta'sau, agar kalian tidak terlalu bersedih. Tetapi wala tafrahu bima atakum, lek semua keinginan itu diberikan oleh Allah, jangan terlalu gembira. Soalnya apa? Orang yang terlalu gembira, euforia berlebihan, itu endingnya membawa dia kepada kesombongan. Ayat ini diakhiri wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ayat 156 ini memberikan inspirasi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana musibah itu kita kelola supaya bisa menjadi berkah. Maka yang ketiga, hendaknya kita yakin akan semua takdirnya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah firmankan, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah Ta'ala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Dados yang ketiga, monggo kita sadari bahwa semua yang dianugerahkan Allah, apakah itu sesuatu yang sesuai ekspektasi dan keinginan kita, atau sesuatu yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, kita sadar bahwa itu adalah takdirnya Allah. Piantun ingkang sanggup mekaten insyaallah uripe ayem. Piantun ingkang saged ngaten insyaallah uripe mboten grangsang. Grangsang niku napa? Oh iya. Pun mengke dipadosi nggih. Tapi jenengan maksudnya paham nggih? Alhamdulillah. Yang keempat, nah ini yang tidak kalah pentingnya, senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Monggo yang merasa beriman disimak hadis ini. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang mukmin. Apa itu? Yaitu jika ia mendapat kegembiraan, ia selalu bersyukur, dan itu kebaikan baginya.
Dan jika ia mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Sedaya pun hafal ayate la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Monggo itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana. Niki tadi saya mendengar ada yang matur, saya tadi bangun jam 2. Ora iso turu neh bar kuwi, ngoten nggih. Nah, pertanyaannya sederhana, yang tadi bangun jam 2 atau mungkin jenengan bangun jam 4 berarti pun subuh. Ya, karena subuhnya agak pagi ya sekarang. Sampai sekarang jam 7 kurang 8 menit. Pertanyaannya, jenengan leh kedep ping pinten? Saged ngitung? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Pertanyaan kedua, nyun sewu. Napa niku? Bernafas. Mulai dari jam 4 sampai hampir jam 7 ini wis ping pinten leh ambekan. Wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatnya Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Pramila monggo latihan apapun yang dianugerahkan oleh Allah, ketika itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita bersyukur. Latihan nggih? Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, monggo latihan bersabar. Yang terakhir jamaah sekalian, Nabi SAW paring dawuh ngeten. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, cepat-cepatlah bersedekah, karena balak niku napa? Musibah tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berikutnya Rasulullah juga bersabda, menjelaskan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Jika kalian tidak memiliki sebutir kurma itu, bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Maaf, senyum kamu untuk saudaramu adalah sedekah. Milane sing dereng kulino mengke kalih kondur latihan nggih. Nah, latihan. Karena itu perlu latihan ya. Suami akan begitu bahagia dan itu merupakan ciri istri yang solihah. Idza nadarta syaratka. Ibu, istri yang solihah itu kalau dipandang suami menyenangkan hatinya suami. Sampun nggih? Sampun nggih? Nek anu mengke tanya sama suaminya ya. Pak, kamu kalau melihat saya gimana gitu. Tidak apa-apa ditanyakan. Nah, alhamdulillah ini insya Allah Yayasan Al-Ikhlas ini nyuwun doa nggih. Insya Allah sebelah gedung niki lak wonten sawah niku. Tadi Yai Sarjo menginfokan ke saya, kayaknya jenengan mau diajak membeli sawah niku lho. Kok membeli apa? Membeli sawah niku. Nah, didoakan nggih mugi-mugi diparingi lancar, bisa terbeli, walaupun infonya penawarannya 1 meter 1.500.000. Tinggal ngepingne berapa meter. Maka tadi saya bilang, ya udah diajak aja bersama-sama, mulai taruhlah satu kertas senilai 50.000 misalkan. Niki enten 1000 mboten niki.
Niki pomo sak lembar reading mawon, wo iso menyelesaikan seprapat. Insya Allah. Bu, demi Allah Pak, tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yakin? Dan yakinlah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu janjinya Allah. Maaf nggih. Mudah-mudahan ada contoh. Nah, ada contohnya. Ini berapa? Oke, tok ayo kok kono. Mergo rupane ya. Maaf ya, 1.000 rupiah jenengan berikan kepada siapapun dan kepada apapun dalam konteks fisabilillah. Allah janjikan di Al-Baqarah 261 tadi jenengan akan diganti 700 kali. Jane 1000 diijoli 700.000. Bahkan Allah masih janjinya wallahu yudhaifu liman yasha, Allah masih akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jane. Nah niku marai sosok enek tapi ngoten nggih. Kadang awake dhewe awal samar lek. Nah, berkurang hartanya. Makanya maaf ya, dalam konteks sedekah awalnya mungkin tidak apa-apa, diawali dari ya masih terpaksa belum ikhlas, tidak apa-apa. Enten kisah to niko, bapak-bapak membawa duit di sini 5.000, di sini 50.000, terus sholat Jumat karepe sing 5.000 dilebokne kotak, sing 50.000 engko dienggo tuku sate. Lah kok pas kotak lewat pas ngantuk ngoten nggih, terus akhirnya leh ndudut kleru sing terus pripun leh muni. Masa jenengan terus arep ngomong takmir, maaf kula wau kleru ngoten. Lah ya ndak juga nggih. Tapi kemudian dari situ mudah-mudahan jadi terbiasa bersedekah, dan dari situ mudah-mudahan kita semuanya punya keyakinan tidak ada ceritanya sedekah merugikan kita. Nggih, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Untuk itu monggo merubah musibah menjadi berkah, salah satunya dengan konsep sedekah. Insya Allah Bapak Ibu, dari sedekah ini akan mengantarkan kita Allah mencukupi kebutuhan kita. Dan yang terakhir, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Konsep merubah musibah kepada berkah yang terakhir adalah ketakwaan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terkira-kira, tidak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Pagi hari ini Engkau kumpulkan kami dalam silaturahmi sekaligus thalabul ilmi. Anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar terlalu banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri suami kami, dosa anak-anak keturunan kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha mengatur segala sesuatu, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami ya Allah, urusan rumah tangga kami ya Allah, urusan pekerjaan kami ya Allah, urusan pendidikan anak cucu kami ya Allah, wabil khusus urusan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami, kami yakin
itu tidak lain untuk mengangkat harkat dan martabat kami ya Allah. Kami tetap memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berilah kami jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Anugerahi masing-masing kami semua ya Allah, agar kami memiliki hati yang bersih dan sehat. Dengan hati yang bersih sehat itu ya Allah, jadikan kami saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Jadikan kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Jadikan kami saling tolong menolong, bukan saling mendolimi. Jadikan kami saling bersilaturahmi, bukan saling memutus silaturahmi. Rabb, anugerahi kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit ya Allah. Anugerahi kami panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian Engkau gariskan untuk kami, izinkan dan ridhai kami menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabb, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih solihah. Berkumpulnya kami di pagi hari ini ya Allah, jadikan sebab Engkau mengumpulkan kami kelak di syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun atas kawigatosanipun, nyun pangapunten mbok bilih wonten ingkang kirang nuju prana. Ngoten nggih? Sehingga bubar dari acara Ahad pagi ini 00, tidak ada dosa di antara kita semuanya. Saling mendoakan semoga semuanya dikaruniai panjang umur, bisa bertemu di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya salam, jangan meninggalkan tempat dulu. Ada informasi yang akan disampaikan oleh